Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar logika dan algoritma pemrograman komputer. Sebelum kita belajar, kalian dianjurkan untuk berdoa terlebih dahulu ya. Oke, jika kalian sudah berdoa terlebih dahulu, kalian tinggal siapkan buku dan pulpennya. Buku ini disusun oleh Bapak Kamil Malik MKom, dosen Universitas Nurul Jati Python Probolinggo. Oke, kita lanjut pada materi yang akan dibahas. Kita akan bahas materi pada bab 1, pengertian logika dan algoritma pemrograman. Yang pertama adalah logika dan algoritma. Kedua, macam-macam algoritma. Yang ketiga, memahami algoritma dengan contoh permasalahan. Keempat, mengenal flowchart. Oke, bisa kalian pahami terlebih dahulu ya, atau bisa kalian catat terlebih dahulu sebelum aku lanjut. Oke, aku lanjut ya. Nah, pada bab 1 ini sesuai dengan materi tadi, yaitu logika dan algoritma. Pengertian dari logika dan algoritma. Secara garis besar, logika bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk berpikir dalam menyelesaikan permasalahan untuk menghasilkan solusi yang benar dan bisa dibuktikan dan dapat diterima oleh akal. Algoritma bisa diartikan sebagai urutan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis. Oke, lalu kita akan belajar macam-macam algoritma. Algoritma ini ada 4 macam. Algoritma dalam bentuk deskripsi, shortcut, flowchart, list picture. Kalau algoritma dalam bentuk deskripsi, biasanya permasalahannya menggunakan bentuk narasi, langkah-langkahnya dalam bentuk narasi. Nah, untuk algoritma dalam bentuk shortcut adalah menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah dengan pendekatan kode bahasa pemrograman seperti Python, C++, Java, JavaScript, Kotlin, dan lain-lain. Yang ketiga adalah algoritma dalam bentuk flowchart, adalah menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah dengan bagan atau chart. Keempat, algoritma dalam bentuk rich picture adalah menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah dengan struktur gambar. Oke, sampai di sini kalian catat terlebih dahulu sebelum aku skip ke materi selanjutnya. Silakan kalian catat terlebih dahulu. Macam-macam algoritma itu ada 4: deskripsi, shortcut, flowchart, dan rich picture. Oke, kita lanjut. Nah, untuk mengenal algoritma dengan contoh permasalahan, agar kalian lebih paham, kita akan masuk dalam contoh permasalahan. Ada seorang petani yang ingin menyeberangkan rumput, domba, dan segalanya ke pulau sebelah dengan perahu, di mana dalam perahu itu hanya memuat petani dan satu barang bawaannya, di antaranya rumput, domba, atau serigala. Petunjuknya, jika petani tidak mengawasi sedikit saja, maka domba akan memakan semua rumputnya, atau serigala juga akan memakan domba tersebut. Tantangan, kita membuat langkah-langkah yang bisa menyeberangkan kegiatan dengan selamat. Ketiganya dengan selamat. Salah satu solusinya adalah sebagai berikut. Pertama, menyeberangkan domba ke pulau B terlebih dahulu. Setelah menyeberangkan domba, petani kembali ke pulau A. Menyeberangkan rumput ke pulau B. Setelah menyeberangkan rumput, petani kembali ke pulau A dengan membawa domba. Turunkan domba di pulau A, kemudian bawa serigala ke pulau B. Setelah menyeberangkan serigala, petani kembali ke pulau A. Menyeberangkan domba ke pulau B, kemudian turun semuanya dari perahu. Oke,
Oke, sampai di sini kalian pahami terlebih dahulu. Nah, untuk masalah di sini mengapa harus domba terlebih dahulu yang dibawa? Karena secara logika, kalau domba tidak dibawa terlebih dahulu, rumputnya dibawa terlebih dahulu, maka serigala akan makan domba. Sedangkan jika serigala dibawa terlebih dahulu, maka rumput akan dimakan oleh domba. Jadi domba diantarkan terlebih dahulu, sehingga serigala tidak akan makan domba, dan rumputnya tidak akan dimakan oleh domba. Karena serigala tidak akan memakan rumput. Iya enggak? Iya dong. Oke. Jika kalian masih bingung, kalian baca secara lengkap agar kalian tidak bingung. Bisa kalian pahami, kuncinya itu cuman antara domba, rumput, dan serigala. Oke, kita lanjut. Membantu 3 orang pengembara, dimana disingkat dengan P1, P2, dan P3, dan 3 orang kanibal untuk menyeberang dari lokasi A ke lokasi B dengan sebuah perahu. Dengan mengikuti petunjuk, perahu hanya muat 2 orang, boleh sama 7 kombinasi. Pengembara tidak akan dimakan jika jumlahnya sama antara pengembara dan kanibal. Pengembara tidak akan dimakan jika jumlahnya lebih banyak dari jumlah kanibal. Pengembara akan dimakan jika jumlahnya mereka lebih sedikit dari kanibal. Tantangannya adalah kita harus bisa menyeberangkan semuanya 6 orang itu dengan selamat. Salah satu solusinya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita menyeberangkan kanibal 1 dan kanibal 2 ke lokasi B. Kedua, kanibal 2 diturunkan di lokasi B, sedangkan K1 kembali ke lokasi A. Menyeberangkan kanibal 1 dan kanibal 3 ke lokasi B. Kanibal 3 diturunkan, sedangkan kanibal 1 kembali ke lokasi A. Menyeberangkan pengembara 1 dan pengembara 2 ke lokasi B. Pengembara 2 diturunkan di lokasi B, sedangkan pengembara 1 kembali ke lokasi A bersama kanibal 2. Kanibal 2 diturunkan ke lokasi A. Menyeberangkan pengembara 1 dan pengembara 3 ke lokasi B. Pengembara 1 dan pengembara 3 diturunkan di lokasi B, sedangkan kanibal 3 kembali ke lokasi A. Menyeberangkan kanibal 1 dan kanibal 2 ke lokasi B, kemudian kanibal 2 diturunkan ke lokasi B, sedangkan kanibal 1 kembali ke lokasi A. Menyeberangkan K1 dan K3 ke lokasi B. Kanibal 1 dan kanibal 3 turun semua dan semuanya selamat. Oke, pada contoh ini bisa kalian pahami. Di sini pengembara tidak akan dimakan jika jumlahnya sama antara pengembara dan kanibal. Pengembara tidak akan dimakan jika jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kanibal. Oke, bisa kalian pahami sendiri ya. Oke, bisa kalian catat. Oke, kita lanjut ya. Nah, pada permasalahan ketiga ini terdapat 3 gelas dengan ukuran yang sama tapi berbeda warna. Gelas A warna merah, gelas B berwarna biru, dan gelas C berwarna kuning. Warna di sini adalah cairannya yang berbeda warna. Permasalahannya, bagaimana cara memindahkan cairan merah ke gelas B, cairan biru ke gelas C, dan cairan kuning ke gelas A? Salah satu solusinya adalah siapkan gelas D yang masih kosong sebagai penampung sementara. Pindahkan semua cairan dan dari gelas A yang berwarna merah ke gelas D. Pindahkan semua cairan dari gelas D yang berwarna kuning ke gelas A. Pindahkan semua cairan dari gelas B
ke gelas C. Oke, pindahkan semua cairan dari gelas D yang berwarna merah ke gelas B. Oke, bisa kalian paham ya? Intinya di sini adalah kalian harus menyiapkan gelas penampung. Yang di sini diartikan sebagai gelas D. Nah, di sini disimbolkan gelas D untuk sebagai penampung sementara. Oke, kalian sudah paham atau belum? Tentunya kalian udah paham ya. Ini cuman permainan algoritma aja. Yang ketiga, yang keberapa ya? Yang selanjutnya adalah mengenal flowchart. Flowchart merupakan salah satu cara yang digunakan dalam pendekatan algoritma. Pendekatan dilakukan dengan menggunakan gambar. Flowchart menggunakan simbol yang masih menyatakan operasi simbol. Oke, kita akan belajar menggunakan algoritma. Flowchart berfungsi untuk membantu menggambarkan aliran data atau struktur file di dalam suatu sistem atau disebut flowchart system, dan bisa dipakai untuk menjelaskan langkah-langkah suatu program. Nanti kita akan belajar menggunakan algoritma. Kalian dianjurkan untuk menginstal aplikasi algoritma terlebih dahulu. Oke, kita lanjut pada materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya kita lanjut pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.